patut mengandalkan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Tantangan masalah boleh ada, tapi tangan Tuhan selalu menolong kami, tak pernah meninggalkan kami. Dan firman-Mu lah yang akan menuntun kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan menunjukkan jalan-jalan yang benar untuk membawa pada masa depan yang gilang gemilang bersama-Mu Tuhan. Dan hidup kami boleh ada dalam perkenan-Mu, untuk kami boleh beroleh hidup yang kekal, di mana Tuhan berjanji kepada kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, tunjukkan jalan hidup kami. Koreksilah hati kami yang bengkok, sehingga kami boleh senantiasa melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Pakai hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk dapat menyingkapkan dan menerjemahkan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Antep deh. Harus semangat pagi. Nah, Pak Lamek, Sugeng Rahayu Pak Lamek. Gak ngerti ya, sengaja saya supaya tidak. Kalau saya kasih tahu yang ngerti dia nggak akan jawab, dia bingung ya. Pak Bagio, good morning. Good morning. Ya, puji Tuhan. Ya, walaupun kita belum sarapan, tapi kita harus senantiasa semangat ya di dalam Tuhan ya, supaya kita dapat merasa di dalam semangat kita ini kita akan mendapatkan satu kepuasan di mana Tuhan akan puaskan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar satu topik ya, yaitu tentang hendaklah engkau berbuat. Hendaklah engkau berbuat, saudara. Kalau kita lihat, saudara ya, kalau kita pikirkan bahwa ketika kita dituntut, kita memandang ya, seringkali kita senang bercocok tanam ketika kita punya halaman ataupun kita punya kebun, kita ini menanam suatu pohon yang buah-buahan. Tentu harapan kita adalah pada waktunya, ketika dia waktu itu berbicara kedewasaan, pada waktunya akan berbuah. Karena kalau kita tidak ada buah yang baru dalam biji langsung berbuah, tetapi butuh proses untuk memelihara sampai pada waktunya, entah itu 3 bulan, entah itu 3 tahun, entah berapa tahun tergantung jenis pohonnya. Tentu itu harapan kita pada waktunya itu akan berbuah. Dan ini adalah harapan kita sebagai penanam. Tetapi juga kalau kita jujur, kalau kita kembalikan ke diri kita, siapakah aku ini? Dan kenapa kita ada di tengah-tengah dunia ini? Tentu ada maksud. Tuhan menempatkan kita di dalam posisi-posisi, baik kita ini di gereja kita, baik kita ini ada di lingkungan mungkin di daerah Indonesia di istana, mungkin juga di Kedung Linter ya kan, daerah sana, kemudian ada yang ditempatkan di Kedondo, ada yang ditempatkan di Lebak, ada yang ditempatkan di Kalijaga, ya kan, ada yang ditempatkan di Kanu Malang, ada yang ditempatkan di daerah-daerah yang lain. Tentu tidak sekedar mumpung ada tempat di situ, tidak. Tetapi Tuhan punya rencana untuk kita, yaitu apa? Di dunia kita ini Tuhan punya rencana yaitu apa? Supaya kita di tengah-tengah itu ada dampak. Baik kita dalam pekerjaan kita juga demikian. Entah kita bekerja sebagai pedagang, entah kita bekerja sebagai jasa, memberikan jasa, entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai petugas apapun, tentu itu tidak menjadi satu kebetulan. Tetapi ada satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah memberikan
kesaksian ataupun memberikan satu berkat untuk mereka. Nah, dunia ini adalah marketplace. Kalau kita katakan, kalau di dalam suatu dunia, di dalam bergereja banyak orang mengatakan ini adalah marketplace. Jadi dunia ini yang penuh dengan macam warnanya dalam kondisi apapun, dan kita ditempatkan di marketplace adalah bukan sekedar kita numpang lewat ataupun kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan, yaitu untuk berbuat juga. Berbuat itu artinya banyak sekali, saudara. Artinya kita harus memberikan satu dampak di dalam dunia ini. Karena kita bukan dari lahir, bukan dari dunia ini, ketika kita percaya kepada Tuhan. Memang semua ada di dunia ini. Tetapi ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus, kita bukan lagi berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari surga. Maka ketika dunia membutuhkan satu kedamaian, dunia ini membutuhkan satu solusi. Dunia membutuhkan satu perubahan. Maka kita yang berasal dari surga secara rohani harus memberikan satu dampak, yaitu ketika dunia membutuhkan kedamaian, kita harus menjadi pendamai. Ketika dunia membutuhkan satu solusi, kita juga harus memberikan sebagai solusi atas semuanya. Ketika dunia membutuhkan satu perubahan, kita yang harus memberikan perubahan. Karena kalau dunia merubah dunia, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita dari dunia lain, surga, maka kita harus memberikan suasana surga itu turun di tengah-tengah dunia ini. Maka kita sebagai ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itulah untuk kita boleh berbuat, yang pertama adalah perubahan. Banyak orang ingin berbuat, tetapi tidak pernah bertobat. Karena tetap dari dunia ini. Dunia berubah dunia tidak bisa. Karena warnanya sama. Putih mengubah putih sama, tidak bisa. Maka kalau kita ingin mengubah atau kalau kita ingin memberi dampak, maka warna yang ini kita harus memberikan dampak. Ini putih, ini hitam, maka kita harus memberikan warna yang lain. Karena kita dari dunia lain. Maka pertobatan itu penting. Kalau kau dari dunia dan ingin mengubah dunia, tidak akan bisa. Maka kita harus berubah. Untuk berbuat, kita harus bertobat. Ada satu firman Tuhan yang akan menjadi satu perenungan kita. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Saudara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya." Sudah 3 tahun mencari buah pada pohon ara. Jadi usia pohon ara itu sudah 3 tahun ditanam, belum berbuah. Tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Di dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh yang diperumpamakan: pemilik, pengurus, dan kalau kita lihat pohon ara. Pemilik, kalau kita gambarkan adalah Tuhan. Kalau kita dalam berbicara kebunnya, pengurus adalah mungkin ya, itu bisa kita mungkin gembala mungkin atau rohaniwan. Pohon ara adalah pribadi-pribadi, saudara. Nah, saudara, ada tugas dan tanggung jawab. Pemilik yang punya lahan, pemilik yang punya tanaman, menginginkan semuanya adalah produktif. Apa yang ditanam berbuah. Kebun anggur itu semuanya adalah berbuah semua, saudara. Tapi dia menginginkan ada satu pohon yang disebut dengan pohon ara,
juga akan berbuah. Pemilik tahu bahwa usia untuk berbuah pohon itu kan 3 tahun, ada proses waktu, gitu Pak. Sehingga ketika baru ditanam, pemilik tidak menuntut langsung berbuah, tidak, tetapi proses. Yang ketiga adalah kalau kita melihat ada pengurus ini yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, merawat. Kadang untuk merawat itu kadang mengalami satu kesusahan. Untuk merawat harus ada telaten, tekun. Untuk merawat itu kadang-kadang perlu kadang nyakitin. Mungkin ditebang, dipaprasi semua. Kadang-kadang mungkin kalau kita lihat, kita kadang gembala khotbah itu kadang-kadang kok nyinggung aku, mungkin kan gitu kan, mungkin nyinggung, mungkin ini kok nyakitin. Itu tujuannya supaya berbuah, gitu kan, dipangkas. Yang ketiga adalah pohon ara. Pohon ara sudah waktunya itu harus berbuah. Udah 3 tahun ini dari sisi usia dia harusnya berbuah, tapi belum. Nah, saudara, kita semua ditempatkan di marketplace di dunia ini. Tuhan nggak nuntut langsung kamu percaya Tuhan langsung berbuah, tidak. Tetapi perlu apa? Proses waktu. Tuhan tidak menuntut ketika kamu bertobat langsung berbuah. Ketika kamu percaya Tuhan langsung berbuah, tidak. Bisa berbuah 1 ya puji Tuhan, gitu kan? 2 puji Tuhan. Saya orang-orang yang suka menanam itu kadang baru tanam itu muncul bunga, wah senangnya. Baru dihitung, bunganya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5 bunga itu belum tentu jadi buah. Kadang yang jadi cuma 1. Tapi ada 1 pun kita senang bangga, puji Tuhan, aku bisa nikmati buah. Kayak kemarin siang ya kan, bisa nyebar aja langsung apa? Dia bisa menghasilkan semangka 1 aja itu bangganya luar biasa. Baru 1 loh itu kan bangga. Karena apa? Hasil saudara, ya kan? Kalau kita lihat dia punya kebun, karena harusnya 1 ini udah bertambah banyak, ya kan banyak. Mungkin 10 atau apa, tapi dia baru dapat 1 aja senangnya luar biasa sampai dipamer-pamer. Ini loh di shooting, di video karena 1 kebanggaan. Saya nggak mau Cianjur ya, nanti bilang ada lagi, ya kan? Masa ada terus ya nanti. Itu 1 kebanggaan. Mungkin kalau tanya siapa, kok kamu dapat, enak. Rasa itu nomor sekian, ya kan? Rasa itu nomor sekian. Yang penting apa? Hasilku ada, gitu kan? Ini kan saudara. Yang punya, yang menanam, ya itu apa? Itu bangga kalau berbuah. Tidak menuntut langsung banyak. Tapi nanti biasanya kalau dibiarkan itu nanti dari sana banyak itu. Karena apa? Ini permulaan muncul. Baru nanti kalau kita akan Tuhan tidak menuntut. Ketika kita ini percaya Tuhan, langsung buahnya itu lebat. Tapi Tuhan tidak menuntut buah itu akan dihasilkan ada usia kedewasaan itu yang akan berproses. Saudara, kalau kita melihat dari peristiwa ini, ada 1 kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan pertama sesuai dengan natural, alamiah untuk berbuah. Tapi kadang Tuhan ada kesempatan kedua, secara natural tidak berbuah, awal tidak berbuah, Tuhan memberikan kesempatan lagi, dan kita pun harus bekerja keras untuk memperbaikinya. Dari peristiwa ini, saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari, saudara. Yang dapat kita renungkan dan kita dapat pelajari. Yang pertama, saudara, bagi kita dari pertobatan itu dasar untuk berbuah. Yang kedua, hidup itu adalah kesempatan untuk berbuah. Jadi kita punya hidup di dunia ini. Tadi saya katakan, kita ini di dunia ini, ditempatkan di dunia ini, di marketplace ini tujuannya apa? Itu kesempatan kita. Kesempatan itu ada jenjang waktu. Tidak langsung kesempatan, ada yang langsung datang, ada yang tidak. Tapi kita diberi kesempatan. Tuhan tidak menuntut langsung berbuah, langsung ditanam langsung berbuah. Tetapi ada proses karena perlu pemeliharaan sampai kepada kedewasaan. Yang ketiga adalah kasih Kristus memberikan kesempatan kembali untuk berbuah. Kesempatan kedua, saudara. Di ayat yang kalau
ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, yang ke-9. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pertobatan itu adalah dasar untuk berubah. Kalau saudara membaca ayat yang di atas, di ayat yang ke-5, dikatakan demikian. Tidak kataku kepadamu, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini satu cerita di mana Tuhan memberikan satu perumpamaan dan di ayat itu langsung berpindah kepada bertobat. Maka dimulai dari bertobat itu dengan lalu. Di ayat yang itu lalu. Nah itu berarti ada hubungan dengan ayat yang di atasnya. Maka pertobatan itu adalah dasar untuk kita berbuah. Untuk kita berbuah, maka kita harus melekat kepada induk pohonnya. Kalau kita tidak melekat kepada induk pohonnya, maka tidak akan bisa berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kalau kita ingin berbuah, maka kita harus tertanam di tanah yang punya pemiliknya. Pemilik kita siapa yang punya? Tuhan. Maka untuk kita berbuah, dasar yang utama adalah kita harus bertobat. Tanpa pertobatan kita tidak akan pernah merasakan kasih karunia Tuhan. Tanpa bertobat kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Tanpa bertobat kita tidak akan pernah bagaimana kita harus tujuan hidup kita apa. Tanpa kita bertobat percaya pada Tuhan Yesus, maka kita tidak punya standar hidup kita. Tanpa kita bertobat, kita tidak punya satu cermin diri untuk kita apa yang harus aku perbaiki, perubahan apa yang harus kita lakukan. Maka saudara, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Dosa itu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara ingin merubah dunia ini di marketplace ini, kalau saudara berasal dari dunia ini, dari yang penuh dengan dosa, saudara tidak akan pernah menjadi berubah. Saudara harus bertobat untuk menjadi kerajaan, warga negara kerajaan Allah. Maka kamu bisa mengubah. Kalau engkau ingin memperdamaikan dunia, engkau harus tunjukkan bahwa engkau adalah dari apa? Dari kerajaan Allah. Warga negara itu bisa mengubah. Karena kamu berbeda dari yang lain di dunia ini. Kalau kita berasal dari dunia dan dunia mengubah dunia, tidak ada faedahnya, tidak ada beda. Maka kita harus berubah kepada untuk mengubah dunia, kita harus berbeda dulu dari sesuatu yang kita ubah. Kalau kita sama dan ingin mengubah hal yang sama, tidak ada faedah. Karena apa? Tidak ada ukurannya, tidak ada standarnya. Kalau kita menjadi pribadi ciptaan yang baru, kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sudah menjadi suratan Kristus yang terbuka, maka kita akan bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk dunia ini, menjadi garam dan terang, bagaimana mengubah hidupnya segala macam. Maka pertobatan itu adalah penting sebagai pengampunan dosa. Yang kedua, saudara, kita lihat pertobatan itu syarat mutlak untuk masuk surga. Surga itu adalah melalui Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain. Maka pertobatan itu artinya kita kembali. Kita sudah masuk pertobatan itu, kita kembali kepada jalan yang benar. Pertobatan itu seharusnya kita jalan lurus itu dosa, tapi kita kembali berbalik arah. Berbalik arah sehingga kita tidak mengikuti dunia ini. Itu saya katakan, kalau kita ingin mengubah dunia pada perubahan, maka kita harus berubah bahwa diri kita itu bukan dari planet ini lagi, tapi dari planet yang lain. Kita harus berasal dari surga. Kita adalah warga negara kerajaan Allah, sehingga kita bisa mengubah dengan standar yang kita miliki ini. Tapi kalau kita tidak ada bedanya dengan dunia, tidak akan bisa. Maka syarat mutlak untuk kerajaan surga kita, karena keselamatan itu hanyalah satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Ketiga adalah buah kehidupan yang lain akan menyusul setelah pertobatan. Jadi jangan kita berpikir buah-buah yang lain. Tadi saya katakan ketika kita melekat dan waktunya untuk berbuah, kita dapat berbuah satu, itu puji Tuhan. Kita bisa berbuah satu, dua, dia jangan menuntut lepas dulu, jangan. Yang penting berbuah dulu. Kalau berbuah berarti kita harus
sudah apa? Waktunya. Tuhan waktu apa? Ketika kamu bertobat, usia kan berbuah 1, 2, gak apa-apa. Yang penting kamu tetap nanti apa? Dibiarkan nanti tetap banyak, nanti berbuahnya banyak nanti. Buah-buah yang lain akan menyusul. Dan kalau kita mau jujur, gak usah bingung, aku gak mampu. Karena Roh Kudus lagi memampukan kita untuk kita berbuat. Ada seorang bapak, dia itu jatuh di dalam dosa. Itu dia melakukan satu perselingkuhan itu tidak hanya berbicara persekutuan, tapi ketika dia menginginkan orang lain dalam hatinya, itu sudah suatu perselingkuhan. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia katakan, kembali, karena istriku tidak memberikan apa, ketika aku butuh, istriku tidak memberikan. Istriku selalu menolak, sehingga aku melakukan itu. Dia orang Kristen, saya tidak ditanya. Jadi ini manusiawi, Pak. Dia katakan manusiawi. Betul, itu manusiawi saya katakan. Tetapi kita beda. Kita ini dari apa? Kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita yang di dunia ini, kekuatan itu tidak akan bisa. Tapi ada Roh Kudus dalam hati kita yang bisa memampukan. Jadi apa? Di dalam Roh Kudus kan ada penguasaan diri kan? Kita harus kuasai diri kita. Jadi kalau kita berbicara aku tidak bisa, itu manusiawi. Kalau kamu berbicara dunia ini, itu manusiawi. Tapi kita dari berbeda. Dari apa? Dari ahli waris kerajaan surga. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Maka ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan kita. Jadi kalau kita bilang manusiawi aku nggak mampu, Roh Kudus yang memberi kemampuan. Ingat, Roh Kuduslah yang memampukan kita hidup itu berbuah, saudara. Jadi jangan berpikir aku tidak mampu. Mampu. Kalau kita mau dituntut oleh Roh Kudus. Roh itu penurut, daging itu lemah. Roh itu penurut, daging itu. Jadi kalau kita memang hal kita secara psikologi begini, kebutuhan masuk pubertas, puber 1, 2, 3, sudah nggak berpikir di situ. Yang kita ini adalah bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, ada Roh Kudus. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Semuanya mungkin kita bisa lakukan. Untuk kita tidak jatuh di dalam dosa, maka kita perlu apa? Tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan bisa. Karena apa? Daging itu lemah. Daging itu lemah, saudara. Tapi kita bisa apa? Lakukan. Jujur di dunia ini godaan-godaan semua. Saudara KTP, pemor, godaan gitu. Makanya kalau kita lihat gereja-gereja yang di mall kan, habis ibadah keluar, penggoda-penggoda banyak gitu kan. Mau masuk ke gereja ibadah yang gereja-gereja di mall-mall, mau masuk godaan-godaannya, bajunya api-api, ya kan gitu kan, makanannya enak-enak, ya kan. Lewat loh, kita mau lewat masuk gedungnya ini, makanannya enak-enak, api, bajunya bagus-bagus. Setelah itu masuk ibadah, setelah ibadahnya ini, ketika dari ibadah, itu bajunya api itu. Harga piro, peperangan rohani saudara, peperangan. Daging itu lemah, roh itu penurut. Jadi apa? Pengen beli baju, apakah beli baju, makanan enak-enak, atau ini? Akhirnya nggak fokus ibadah, godaan ya. Maka puji Tuhan kita ibadah pagi, penggoda-penggoda itu tutup semua saudara, masih tutup. Coba kalau kita kalau ibadah di Dewasa Muda, kalau tak lihat kasihan gitu. Bebek purnama, ya kan? Nasi padang, terus kikil, ya kan? Soto, nasi campur sama lain kosugi langganan sih. Jadi kalau kosugi itu punya kartnya, punya privilege. Kalau di situ dia dapat potongan, dapat gratis, dia dapat potongan kalau makan itu gratis parkir kosugi.
Godaan, saudara. Inilah hidup itu selalu ada godaan-godaan. Oleh karena itulah, kalau kita menuruti kemauan kemanusiaan kita, manusiawi kalau kita bersandar, bersembunyi di dalam kemanusiaan kita tidak akan pernah untuk maju. Ingat, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Godaan itu ada, tapi Roh Kudus akan memampukan dari sisi kebutuhan segala macam, ya kan? Sisi kebutuhan apapun. Manusia itu butuh kayak mungkin butuh keuangan segala macam. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, akhirnya kita tidak akan tindakan yang lain. Tapi Roh Kudus itu yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Oh, tidak boleh itu loh. Nah, jadi tidak ada kata tidak bisa bagi kita orang percaya. Pasti bisa, karena kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Menguasai diri bisa kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita. Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kita. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar untuk kita. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa melakukan apapun yang orang lain, orang dunia mengatakan itu manusiawi. Tapi bagi kita itu tidak bukan berbicara manusiawi, karena kita adalah orang-orang spesial. Ada Roh Kudus dalam diri kita, pasti tidak bisa. Yang kedua, kita lihat coba dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu lah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Perhatikan, bertobatlah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus artinya dalam hati. Tetapi karunia itu adalah permulaan, belum kepada suatu buah-buah pertobatan. Tapi di permulaan, saudara, Roh Kudus ada dalam hati, sehingga engkau memiliki karunia. Roh Kudus itu akan mengendalikan dirimu. Tetapi kembali, roh itu penurut, dan itu lemah. Kembali diri kita, apa kita bersandar pada kekuatan Allah, Roh Kudus itu, apakah kita mengikuti dari kita? Itu adalah pilihan, saudara. Karena itu selalu ada dalam pilihan-pilihan. Tuhan bukan Allah yang selalu otoriter, memberikan suatu jalan. Loh, kalau memang itu Tuhan membenci dosa, kenapa dosa diadakan? Ada dalam ini. Karena manusia Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pribadi-pribadi ketika tidak percaya melakukan kehendak Tuhan dengan tulus hati. Kalau selalu di jalannya Tuhan yang sesuatu yang jelek-jelek disindir semua, nanti kita hidup tidak berpikir. Coba tidak. Kalau kita punya anak, kita sebagai orang tua, anak itu selalu tidak diberikan kesempatan untuk berpikir. Anak tidak diberi kesempatan untuk mandiri. Anak tidak diberi kesempatan dari kecil itu selalu dicukupi, selalu dituntun, selalu dikasih jalan keluar terus. Ya kan? Anak selalu diprotek, anak selalu tidak boleh melakukan ini itu, bahaya banget. Kecil nggak ada masalah. Ketika udah besar, anak itu tidak punya kemandirian. Anak itu tidak punya tanggung jawab. Karena terlalu dari kecil itu selalu dicukupi. Terlalu dari kecil itu selalu selalu diprotek, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Selalu dari kecil itu tidak pernah diberi tanggung jawab. Sehingga kedua usia sudah dewasa, tapi tidak mau untuk bertanggung jawab. Secara fisik itu jasmani itu dewasa, tapi mental tidak dewasa, tidak berkembang. Secara fisik itu berkembang, tetapi secara mental tidak berkembang. Akhirnya kita menjadi pribadi sekali lagi tidak berani untuk mengambil keputusan. Ketika dewasa dia tidak berani mengambil satu tanggung jawab. Dia melakukan apapun ketika dikasih jabatan. Oh ya, kamu rajin dia orangnya. Karena dia selalu kerja rajin. Tapi ketika mau dinaikkan jabatan, ketika dikasih naik jabatan, tentu ada tanggung jawabnya. Dia nggak mau mundur. Saya ada seorang dokter yang saya kenal baik. Dia itu dari keluarga kaya. Nah, ketika dia dalam keluarga itu anak laki satu-satunya.
Ketika dia sudah lulus dokter, praktek di sebuah rumah sakit, dia praktek senang, saudara, praktek. Tapi ketika dari pihak rumah sakit pemerintah, ya, rumah sakit angkatan itu kan, itu mau diangkat dari PN, dari ini ASN sipil, saudara. Jadi dia mau diangkat dari asisten, ini apa namanya, aparat sipil negara. Jadi dia sebagai dokter angkatan tapi sipil. Ketika dia tinggal tanda tangan aja, dulu kan gampang. Untuk tanda tangan ini untuk diajukan untuk apa? Dia diangkat sebagai ASN di lingkungan TNI. Dia tidak mau. Alasannya apa? Kenapa gak mau? Nanti aku dituntut tanggung jawab begini, begitu. Langsung mundur. Loh, tapi bagaimana? Tidak apa-apa, karena warisan orang tuanya masih banyak. Jadi dia tidak mau berpikir untuk bagaimana aku untuk mengembangkan karir, untuk ketika kita berkembang itu pasti tanggung jawabnya juga bertambah dan bertambah. Tidak, dia mau. Akhirnya dia mundur. Tak mau. Lebih baik aku mundur, aku nganggur. Praktek juga tidak mau. Saudara, praktek yang asal yang penting aku mau praktek. Karena kalau praktek terus ada tanggung jawab setiap hari. Jam sekian praktek dia tidak mau. Pokoknya aku pengen bebas. Jadi prakteknya seenaknya sendiri. Hasilnya tidak ada. Ramai-ramai, tapi lama-lama hilang. Karena dia tidak tanggung jawab. Akhirnya setelah anaknya dia sudah menikah, anaknya sudah gede-gede, anaknya melihat figur, anaknya laki-laki. Anaknya melihat figur papanya yang seorang dokter, tetapi tidak punya tanggung jawab dalam hal untuk melakukan apapun yang tadi saya katakan. Sehingga anak-anaknya cara didik papa ya seperti dari didik papa ke anak, ada seperti dirinya. Sehingga anak-anaknya juga bisa. Ketika dikasih pekerjaan ada tanggung jawab, depresi. Sehingga dua anaknya ini tidak punya kerjaan. Karena udah bekerja mundur. Itu kan menjadi situs CV-nya. Ketika dia kerja mundur, CV-nya akhirnya menjadi jelek. Ketika dia melakukan pekerjaan lagi tidak akan bisa diterima karena CV-nya jelek. Karena sudah masuk mundur. Ketika dia melamar, banyak perusahaan yang menolak karena CV. Jadi saudara, CV itu penting. Jurunum vitae kita. Jadi kalau apa yang kita lakukan tanggung jawab kita, orang akan melihat perusahaan kamu tanggung jawab. Karena pendidikan cuma sekian. Yang penting kamu punya tanggung jawab, punya potensi, punya keahlian apa. Itu penting. Bertobat, maka kamu akan menerima karunia. Dan itu menjadi modal kita untuk kita mengembangkan sampai kepada menghasilkan. Yang kedua, hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 7 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. 3 tahun pohon ara di tanah. Seharusnya 3 tahun itu kalau menurut usia untuk pohon ara berbuah itu umumnya 3 tahun harus berbuah. Tapi 3 tahun belum berbuah. Maka pemilik itu selalu berbicara efektivitas dan efisiensi. Buat apa ditanam kalau tidak menghasilkan apa-apa? Pohon ara ditanam itu buat apa? Di depan rumah saya dulu itu ada orang itu depan rumah saya itu menanam pohon kelengkeng. Kalau pohon kelengkeng itu sampai besar, berbunga rontok, berbunga lagi rontok lagi, berbunga lagi rontok lagi, lama nggak pernah menghasilkan buah. Jadi yang menanam itu hanya capek kamu, ya kan? Oh, ini daun rontokannya itu dia sapu, tapi tidak pernah menikmati buahnya. Akhirnya tanaman itu ditebang. Bertahun-tahun pohon itu ditanam, bukannya 3 tahun, mungkin 10 tahun lebih. Akhirnya ditebang. Buat apa? Motorin toh, tapi tidak berbunga. Karena apa? Kelengkeng itu jenis yang ini tidak akan berbuah pada tanaman khusus. Kecuali kelengkeng yang varietas yang baru itu di taman tumbuh, gitu kan, varietas baru. Kemarin saya di daerah mana nih,
ketimpan itu pohon lengkeng berbuah lebat. Jadi kita harus melihat hati. Kalau tidak berbuah, sudah 3 tahun sudah waktunya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara perhatikan, kalau kita mau jujur dan kita introspeksi diri, hidup ini sebenarnya anugerah Tuhan. Jadi patut kita mensyukuri bahwa kita hidup ini adalah anugerah, bukan karena hebat kita. Ada orang yang kalau kita maka patut bersyukur, ada orang mengeluh kenapa aku hidup, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Ingat, hidup kita ini anugerah. Banyak orang yang ingin hidup tapi tidak bisa hidup. Orang tua ketika sedang ibu hamil, harapan anak ini nanti akan lahir dengan sehat. Kita yang punya ini juga berharap anak ini akan lahir dengan sehat. Belum lahir sudah Tuhan panggil. Kita yang sampai hari ini anugerah. Ada yang baik saudara, hidup 1 hari, 2 hari, seminggu, Tuhan ambil. Kita yang 80 tahun anugerah. Ada yang sudah umur 12 tahun, 13 tahun, lagi cantik-cantiknya, ketok cantiknya, harapan-harapan, Tuhan panggil. Yang usia 85 tahun, puji Tuhan, aku masih diberi kesempatan. Ada yang usia 60 tahun, Tuhan baru ambil. Puji Tuhan, aku dikala hal yang aku sudah mulai terus ini, Tuhan ambil. Tapi aku tidak sampai sakit, sampai menderita. Puji Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup anugerah Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup itu anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu anugerah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mensyukuri. Maka jangan lupa ucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Walaupun mungkin duduk gak bisa lama, masih bisa makan roh Allah. Walaupun kita tidur paling biasanya 8 jam, sekarang tidurnya suka bangun-bangun, malam-malam suka bangun, gak apa-apa, masih bisa tidur. Daripada ada orang gak bisa tidur. Kita mikir, waduh aku tuh jalan agak susah, gak apa-apa. Yang penting masih kita bisa melihat dan kita bisa beribadah, masih ada jasa jalan, masih ada transportasi umum, masih kita. Lebih enak loh. Aku nggak punya mobil ini, saudara. Nggak apa-apa, kamu bisa punya mobil banyak pakai ya kan? Mobilnya banyak, supirnya ganti-ganti, ya kan? Tante Sipora supirnya banyak, mobilnya banyak. Karena dia lebih makan, lebih senang naik. Enaknya sih, enggak aku mau ini aja. Karena dia senang pakai mobil Grab itu kata ya, enak. Mobilnya ganti-ganti, supirnya ganti-ganti, ganteng-ganteng, tampilnya. Enggak itu jodoh tidak. Jadi bisa ngobrol-ngobrol dengan yang baik segala macam. Itu ada satu. Kalau kita mengucap syukur, maka hal yang sekecil apapun kita bisa semangat. Sesuatu kesulitan apapun itu bukan menjadi suatu penghalang, tapi kesulitan itu menjadi suatu trigger untuk kita. Untuk kita sebagai apa? Sebagai pemicu untuk kita melangkah ke depan. Karena kita ini adalah makhluk manusia itu adalah makhluk adaptasi. Selalu adaptasi dengan lingkungan. Ketika ada kesulitan dan kita menikmati, justru kesulitan itu menjadi jalan kita untuk hidup survival di dalam hidup kita. Manusia itu adalah survival. Jadi dalam kondisi apapun kesulitan, kita bisa survive. Karena kita bisa diberi akal oleh Tuhan, hikmat oleh Tuhan untuk memecahkan ini. Dan ini menjadi satu ladang untuk kehidupan kita. Karena kita memahami, kalau tidak ada ini, munculnya ada suatu vaksin, munculnya obat-obatan, munculnya jamu, muncul apa itu dari apa? Dari masalah. Itu menjadi survive kita. Ditemukan lagi, diteliti, akhirnya ditemukan banyak. Pertumbuhan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan
tahu juga dari masalah. Jadi kalau kita punya masalah, jangan kita tuh menyerah, tetap bahagia, bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kita bahagia, gembira, itu obat yang manjur, pintar semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita coba hal yang ini, maka bersyukur. Kadang kita doa pagi, kadang saya memperhatikan doa pagi. Tuh, yang umur-umurnya untuk sudah duduk di bawah, untuk bangkit itu rasanya itu berat, bangkit itu kan. Apa dalam hati saya, apakah dia pengen tetap doa terus, dia nggak mau selesai doanya. Doa pagi, doa malam itu kadang-kadang apa? Doa sudah selesai, doa berkat, amin. Gak mau bangkit, gak mau bangun. Tapi apakah kurang lama doanya, pengen terus? Ternyata apa? Ancang-ancang sih untuk bangun, kakinya dilempeng nosi, ya kan? Kemudian atur posisi, baru angkat badan itu. Ternyata bukannya doanya belum terlalu cepat, pengen lama, ternyata adaptasi dulu dengan apa kondisi tubuh, geser dulu, kaki luruskan dulu, baru tangan ini berbalik dulu untuk cari pegangan, saudara. Ternyata itu apa? Kalau kita bersyukur, itu hati yang gembira, itu obat. Tekanan-tekanan darah, gula, diabetes, itu apa namanya? Baik. Karena kadang-kadang kita baca orang katakan apa? Dokter mengatakan bahwa salah satu penyebab hipertensi adalah kalau minum obat dan minum obat gula, nggak turun-turun karena apa? Kalau hati gembira, itu ada hormon-hormon yang masih kita akan selalu menghadapi tantangan itu dengan semangat, mendidik anak dengan sabar, semuanya akan muncul. Hidup itu anugerah. Yang kedua, kesempatan hidup itu panjang atau pendek. Bahwa hidup itu adalah kesempatan, persoalannya panjang atau pendek, kita tidak tahu. Karena itu misteri. Jadi ada orang mengatakan seharusnya umur manusia itu kalau kita katakan 70. Tetapi kenapa sebelum 70 dipanggil Tuhan? Berarti ada sesuatu, ada something. Jadi kalau orang yang usianya di bawah 70 tahun sudah dipanggil Tuhan, berarti ada something, ada sesuatu. Ada itu misteri. Ada yang diberi kesempatan 85. Ada yang berkesempatan maka oleh karena itu saudara, di dalam Mazmur pasal 19:10 katakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlakunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Umur manusia 70 tahun umumnya. Tapi kalau itu diberi kekuatan 80, berarti kalau kita melihat batas kekuatan manusia itu 70. Dan yang bisa 70 ke atas lebih itu dengan kekuatan itu luar biasa. Nah kalau kita lihat umur 70 lebih dengan masih gagah perkasa itu luar biasa. Nanti si orang 84 ada ya, 84 atau 3 ada? 3 ya? Nah 83 lari jalannya masih kencang, itu luar biasa. Kalau ini apa kalau telepon dengan saya itu ramai saudara. Sampai saya itu terpengaruh untuk ngobrolnya saudara. Dia mempengaruhi cara berpikir. Sampai saya itu apa namanya, di kuliah dia kalau ini kuliah itu SKS ini. Oh berbicara panjang ini kan. Di situ ngobrol, guyon. Saya malah di guyon saudara, saya digarai saudara. Fantasi orang. Itu satu apa? Semangat ketika kita bisa berkomunikasi dengan semangat. Kalau kita diberikan umur sampai 70 dengan kekuatan itu luar biasa, maka kita jangan
menjadikan diri kita ini orang-orang yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, lanjut saudara. Yang ketiga adalah kasih Kristus itu memberikan kesempatan yang kedua. Tadi saya katakan kesempatan yang kedua kita diberikan. Firman Tuhan katakan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, pernahkah saudara berpikir ya kadang-kadang di sekitar ya? Pernahkah saudara berpikir, dan kita sekali melihat orang ini sudah parah sakitnya dan sudah koma, ya kan? Kemudian ada istilah nyawa kedua, diberikan nyawa kedua, ya kan? Seringkali kita melihat orang ini, waduh itu ini sudah mati, tapi Tuhan memberikan kesempatan hidup lagi. Sebenarnya itu ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan untuk berubah. Dari kita hidupnya nggak karuan, kemudian kita diberi kesempatan kedua, itu luar biasa. Dari kita mungkin seharusnya kita tanpa sadar kita hampir aja celaka, tapi Tuhan luputkan. Sadar tidak sadar itu adalah kesempatan kita yang kedua untuk kita berubah. Suatu ketika saya berjumpa dengan seorang teman ya, seorang anak, dia cerita, ngobrol-ngobrol, kemudian dia cerita, dia memang di hal ini. Saya katakan, kamu harus apa? Peka. Kamu bangga dengan hidupmu, menyesal dengan hidupmu yang lama. Sekarang kamu diberi kesempatan yang kedua. Kamu itu diberikan luput dari masalah. Seharusnya kamu di penjara, kamu nggak di penjara. Seharusnya kamu ini kan, itu adalah kesempatan kedua untuk berubah. Karena kesempatan kedua kamu tidak ambil, maka firman Tuhan katakan, jika tidak, terbanglah dia. Maka kita harus memiliki satu kepekaan hidup itu. Kalau kita mengalami satu situasi kondisi yang kok bisa berubah dengan ini, itu kesempatan Tuhan masih memberikan kesempatan kita berubah. Dan mungkin kalau Tuhan langsung, mungkin Tuhan sudah menghitungkan, Tuhan selalu memberikan suatu kesempatan demi kesempatan untuk kita. Maka kita harus memiliki suatu kepekaan ketika kita mungkin mengalami, kita mungkin sampai hari ini terluput dari apa-apa di kantor biasa saja ini masih aman-aman saja. Tetapi kita yang tahu diri kita sendiri, kita mungkin punya masalah, tidak jujuran atau apa, atau kita mengalami suatu hidup yang tidak benar, tidak sesuai dengan Tuhan, ayo berubah. Mumpung Tuhan memberi kesempatan. Kalau tidak, nanti Tuhan akan berubah. Sepandai-pandainya kita melompat aja. Sepandai-pandainya saudara menyimpan rahasia salah, suatu ketika akan terbuka. Sampah disimpan lama-lama akan menjadi sampah, itu akan membusuk dan menjadi penyakit. Saudara menyimpan mungkin apa? Kepahitan. Saudara menyimpan satu kemarahan, kebencian, simpan terus, itu sampah. Suatu ketika itu akan menjadi penyakit untuk diri. Maka perlu itu bukan rasa itu. Karena Tuhan sayang daripada kau jatuh lebih dalam lagi. Kalau seandainya Tuhan sikapkan, bersyukurlah. Kalau kita tidak terbuka, nanti kita akan masuk lebih, jatuh lebih dalam lagi. Maka kita juga bisa bersyukur. Kasih Kristus selalu memberikan kesempatan bila gagal. Tuhan itu kasih, maka selalu memberikan suatu kesempatan demi kesempatan. Gagal diberi kesempatan lagi, karena Tuhan masih memberi kesempatan itu. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk memperbaiki diri, gembala sebagai petugas yang memberikan firman dan kata-katanya, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepada.
kepadanya. Kita sudah berusaha, lingkungan kita sudah berusaha ini, ya kan? Kita dengan firman Tuhan, kita menyampaikan teguran, tetapi saudara tidak mau berubah. Besar Tuhan. Untuk kita bisa mendengar teguran, campuran, ataupun kita mencampurkan dan memberi buku kepadanya. Kalau tidak mau, ya kalau kita mengingat itu, ayo beribadah. Dari ibadah itulah saudara mendengar teguran firman Tuhan. Dari ibadah itu kita mendengar Roh Kudus semakin apa? Kita memberikan ruang sebesar Roh Kudus berkarya lewat puji-pujian pengagungan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mau beribadah, saudara tidak pernah merasa dipupuk. Saudara tidak pernah merasa disiangi dipelihara, tanahnya dicampuri, dikeburkan apa. Justru dengan cara itu tanah yang keras, hati yang keras dengan firman Tuhan itu seperti apa? Disiram. Jadi kalau ada saudara merasa kok tegur aku, kok nyentuh, puji Tuhan, tanah yang keras itu sudah mulai dikeburkan. Lalu kok minggir aku, puji Tuhan, berarti apa? Mulai suatu apa dia ini? Kekerasan hatinya ini yang tidak ini dipangkas. Kalau sudah puji Tuhan, aku semakin mengerti, berarti dipupuk sehingga boleh mulai bertumbuh lagi. Nutrisinya cukup. Jadi kita bisa dipelihara itu lewat apa? Persekutuan fellowship dengan saudara-saudara seiman, beribadah, persekutuan doa, pendalaman Alkitab, banyak kegiatan-kegiatan. Atau saudara di rumah membaca firman Tuhan, tapi ibadah itu penting untuk mengisi hati saudara. Karena kasih Kristus itulah yang akan menegur kita, kasih Kristus itulah yang akan memelihara kita, kasih Kristus itulah yang akan menyertai kita terus. Ingat, kesabaran Allah itu ada batasnya, saudara. Kalau saudara tidak pernah berubah, maka kan kita bagaimana? Jika tidak terbanglah. Karena ada istilah firman Tuhan katakan, jika dia ditegur dengan ini, ditegurkan ini diserahkan pada iblis juga. Kan itu kan terlalu keras saudara itu kan. Kalau tidak mau berubah, akhirnya teguran akhirnya sudah serahkan. Dan akhirnya dia sampai kepada kematian. Tapi kasih Tuhan itu selalu memberi kesempatan Tuhan menginginkan anak-anaknya itu ke surga semua saudara. Ya, next. Saudara, mungkin saudara bertanya, hidup yang berbuah itu apa? Apakah saudara memiliki buah-buah seperti apa? Dengan jelas Rasul Paulus menggambarkan hidup yang berbuah itu adalah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, karunia Roh Kudus, menempel dan maka harus berbuah pada waktunya. Dan perlu untuk berbuah itu itu 3 tahun, ada proses waktu. Maka di dalam hidup kita, ketika kita bertobat, di bawah Roh Kudus akan membaptis kita dan kita memilih diberikan karunia Roh. Maka karunia Roh itu adalah modal utama, modal dasar. Tetapi yang Tuhan tuntut itu adalah apa? Buah Roh, berbuah. Maka firman dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22-24. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan diri dengan segala nafsu dan keinginan. Jadi dalam hidup kita, kalau dalam kurun waktu secara dewasa Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita tidak ada buahnya, Tuhan akan terbang. Nah, buah yang harus kita munculkan ya, bukan buah-buah yang kelihatan orang melihat itu kita punya harta yang melimpah, tidak. Tetapi yang utama dari kita ini Tuhan menanam kita di mana kita berada
Saudara koreksi diri ya, jangan perlu apa introspeksi diri. Jadi tidak perlu dijawab, aku sudah enggak ya. Nah, kasih itu seperti apa? Melihat orang susah dan ini kok ada belas kasihan, gitu kan? Nggak tega, gitu kan? Yang kedua, sukacita. Ayo lihat wajahnya, kanan kiri wajahnya. Cemut. Semangat, ayo. Nah, wajah itu sukacita enggak? Kalau saudara Roh Kudus berkarya, ada buah muncul ya, waktunya berbuah. Sukacita, hati gembira adalah obat. Damai sejahtera, artinya tenang enggak? Menghadapi masalah kehidupan ini tenang enggak? Menghadapi mungkin ada sakit pinggang, tenang enggak? Menghadapi anak bayar sekolah, tenang enggak? Itu adalah yang tahu diri kita. Damai sejahtera sejati itu dari apa? Dari Tuhan, bukan dari lingkungan. Nonton itu ya sebentar. Tapi kalau kita Tuhan ada dalam hati kita, itu damai hidup kita. Damai dan ada kesejahteraan. Kalau saudara damai, ada kesejahteraan. Lihat orang bukan lihat musuh. Itu adalah saudara, itu damai sejahtera. Melihat orang yang sukses bukan kita iri, tetapi kita melihat dia yang sukses sebagai apa? Wah, puji Tuhan, dia sukses, aku mau belajar. Ya kan itu kan belajar kan. Terus kesabaran, sabar ya. Kemurahan. Saudara murah hati enggak? Kemurahan, ayo. Bukan cuma murah hati ya kan. Saudara melihat ini enggak apa tulus. Dalam ini murah hati itu berbicara ketulusan, ya kan? Enggak hitung-hitungan untuk rugi gitu. Murah hati enggak? Kebaikan itu berbicara tentang ketika kita selalu ingin berbuat baik. Selalu berbuat baik, kebaikan itu selalu kita ingin berbuat baik. Dia memberi, menolong, itu adalah berbuat baik, ya kan? Kebaikan. Kesetiaan, setia juga, baik kepada Tuhan dan juga kepada pasangannya, ya kan? Ayo kita lihat orang itu orang yang setia tidak. Dalam pekerjaan juga kita setia tidak, ketika kita masuk di bidang itu kita setia enggak di perusahaan itu. Ketika kita memang apa nggak boleh pindah Pak, boleh. Teknik itu adalah profesionalitas, ya kan? Kelemah lembutan, jangan berpikir orang Jawa itu yang lemah lembut, orang Batak itu yang keras, orang itu orang dari sana dari luar pulau itu orangnya kasar, kan? Orang itu orang lemah lembut, ngomongnya saja yang ini, ya kan? Lemah lembut itu selalu berbicara. Lemah lembut itu seperti orang apa? Kita ini bisa mengekang ya, mengendalikan hati. Seperti ada satu perumpamaan, orang yang lemah lembut itu adalah yang bisa menjinakkan pawang, yang bisa menjinakkan binatang buas. Nah, hati kita ini sebenarnya apa? Buas gitu loh. Nggak pengennya macam-macam, tapi kita bisa mengendalikan. Itu adalah lemah lembut. Hampir sama dengan penguasaan diri, ya. Di dalamnya ada penguasaan diri. Nah, penguasaan diri, ayo. Maka tidak ada kata orang yang memiliki berbuah roh, buah roh di dalam hidupnya. Tidak ada kata orang manusiawi tidak bisa mengendalikan diri, nafsunya itu bisa dikendalikan, penguasaan diri. Melihat macam-macam godaan-godaan, aku bisa menguasai diri. Karena Roh Kudus itu yang memampukan. Bukan kita yang mampu, tapi Roh Kudus yang memampukan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang membawa kita terus, kita kuasai diri kita. Tidak mengikuti daging kita, tapi Roh itu penurut. Maka kita kalau mengikuti Roh, nurut dari tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita bisa lihat diri kita ya saudara, buah Roh itu adalah karakter. Jadi saudara, kalau ini berbicara tentang apa ya harus aku munculkan, buah Roh itu hanya istilah dalam Alkitab. Tapi di dalam dunia itu dikenal dengan sebutan karakter. Saudara punya karakter tidak? Karakter itu apa aja? Ya ini kasih, sukacita, dan sejahtera.
Itu karakter. Dan itu harus dimiliki oleh kita. Orang yang berbuat. Sudah kita menjadi orang Kristen berapa lama? Harus berbuat, saudara. Kalau saudara tidak pernah berbuat, semuanya tidak ada, hati-hati. Kalau saudara masih diberi itu sampai hari ini, itu kesempatan. Dan saudara sampai hari ini mendengar firman Tuhan ini, kesempatan kedua untuk berubah. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kalau kita masih sampai hari ini, mungkin saudara dengar firman Tuhan ini sebagai teguran saudara, ini adalah kesempatan kedua yang berbeda. Wow. Perhatikan saudara. Selanjutnya saudara. Kedewasaan rohani itu ditunjukkan dengan berdoa. Orang-orang 3 tahun harus berdoa. Kita berapa tahun jadi orang Kristen harus berdoa. Bersifat universal dan diakui semua hukum yang berlaku. Berbicara iman tidak bisa diterima oleh umum. Karena iman Kristen itu hanya dianut dan diyakini kebenarannya oleh Kristiani, kita orang-orang Kristen. Kebenaran dalam agama-agama yang lain hanya bisa diakui oleh agama-agama tersebut. Tetapi ada yang buah roh inilah yang diyakini dan diterima oleh semua kalangan. Firman katakan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum. Semua menerima hukum apa? Menggunakan hukum negara, hukum agama-agama yang lain. Semua mengajarkan tentang karakter. Orang beragama harus memiliki karakter, berkarakter. Orang hidup harus memiliki karakter. Engkau harus, orang yang berkarakter itu akan menjadi pribadi yang dipercaya orang hidupnya. Orang yang memiliki karakter yang baik, maka engkau akan apa? Hidup senantiasa. Dan hukum-hukum kayak ini, hukum pemerintah seperti hukum pidana segala macam ya, itu pun mengatakan secara hukumnya dan karakter itu menjadi dasar. Akan diakui semua orang. Dan kalau saudara ini kedua yang saudara miliki, itu akan dibaca oleh semua orang dan diakui oleh semua orang. Kalau saudara berdebat masalah iman, tidak ada titik temunya. Iman tidak bisa ditoleransi. Tapi saudara bisa diterima oleh semua orang ketika saudara memancarkan buah roh atau karakter. Di lingkungan manapun akan diterima. Karena iman tidak bisa dipaksakan, tapi buah roh karakter itu bisa diterima oleh semua kelompok, semua orang, semua hukum. Hidup yang berbuah adalah menjadi kesaksian. Jadi saudara berbuah itu menjadi kesaksian dan semua dunia akan melihat. Karena sifatnya universal, bisa diterima oleh semua hukum-hukum di dunia ini. Hukum agama-agama juga menerima, hukum pemerintah juga menerima, semua hukum pemerintah, hukum masyarakat semuanya bisa menerima. Maka saudara, keberadaan saudara jika memancarkan buah roh dewasa secara rohani dan menghasilkan buah roh karakter, saudara akan menjadi kesaksian semua orang. Hidup saudara akan diterima, hidup saudara akan menjadi suatu panutan, hidup saudara menjadi teladan, hidup saudara akan menjadi pribadi yang bercahaya, bersinar di tengah-tengah dunia gelap ini, diterima oleh semua orang. Ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi suatu renungan kita untuk kita berbuat. Hendaklah engkau berbuat, karena kita ini ditanam. Pemilik kebun anggur memberikan kesempatan kepada kita, dan kadang Tuhan juga memberikan kesempatan kedua untuk kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita perbaiki diri untuk menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan kita. Buah roh yang sudah munculkan kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Saudara akan diterima oleh semua orang, menjadi kesaksian. Surat Al-Qur'an sudah terbuka, dan nama Tuhanlah kembali yang akan dipermuliakan.
lewat hidup saudara. Rumah tangga saudara jika menerapkan dua roh keluarga yang diberkati Tuhan akan menjadi keluarga yang harmonis dan dibaca oleh semua orang, akan menjadi satu cahaya bagi dunia, menjadi satu contoh prototipe bagi rumah tangga keluarga-keluarga yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita mencintai.